Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas data mining yang ke-10, yaitu yang clustering menggunakan algoritma K-means. Yang pertama, siapkan datasetnya. Di sini datasetnya itu ini datasetnya. Terapkan teknik clustering menggunakan algoritma K-means terhadap data latih di bawah ini. Data pertama, atribut satunya, datanya 1. Lanjut ke PDF. Siapkan dataset. Dataset terdiri dari 6 baris dan 2 kolom. 6 baris dan 2 kolom. Lalu yang kedua, tentukan jumlah cluster. Di sini di soal jumlah kelompok atau cluster itu berjumlah 2. Lalu pilih titik centroid secara acak. Di sini saya mengambil titik C1 X sama dengan 1 dan Y sama dengan 6, dan C2 X sama dengan 7 dan Y sama dengan 9. Ini diambil secara acak, tidak ada perhitungan. Ini datasetnya. Lalu ini adalah visualisasi datanya. Yang bintang ini adalah titik C1 dan ini titik C2. Lalu kelompokkan data. Data ke 1. Kita cari jarak data 1 ke C1 dulu, yaitu dengan rumus akar dari data 1 X1 dikurang C1 X1 pangkat 2 ditambah data 1 Y1 dikurang C1 Y1. Ini data ke 1, ini X, ini Y, dan ini C1 nya, ini C1 X, ini C1 Y, dikurang, dan hasilnya adalah 3. Lalu dicari sampai semua data sudah dicari dari data 1, jarak dari data 1 ke C1 dan jarak dari data 1 ke C2. Di sini jika sudah, maka kita pilih yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 3, karena 1 dikurang 1 sama dengan 0, ditambah 3 dikurang 6 sama dengan min 3 pangkat 2 sama dengan 9, akar dari 9 ada 3. Di sini kita ngambil angka yang data atau hasil yang paling kecil. Lalu cari lagi data kedua terus sampai data ke-6. Lalu kita masukkan hasil pengelompokan data iterasi pertama. Di sini data X, data Y, ini atribut pertama, ini atribut kedua, ini hasilnya, ini hasil C1, jarak dari XY ke C1, ini hasil dari ke C2, hasilnya adalah C1, sisanya adalah C2. Lalu kita perbarui nilai titik centroidnya. Titik centroid 1 yang baru, ini titik C1 yang baru. Dari mana 1 dan 4? Kita ambil dari hasil ini. Kita lihat yang mana pada dataset ini yang hasilnya adalah C1. Di sini adalah yang hasilnya C1 itu hanya data ke-1 dan data kedua. Lalu kita ambil nilai X-nya 1 dan 4. 1 ditambah 4 dibagi 2. 1 tambah 4 itu 5, dibagi 2 hasilnya 2,5. Lalu kita ambil juga nilai X, nilai Y nya, maksud saya nilai Y. 3 tambah 2, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Lalu untuk titik centroid 2 nya atau C2, kita ambil dari dataset ini yang hasilnya adalah C2. Di sini hasilnya C2 adalah data ketiga sampai data ke-6. Lalu kita masukkan saja langsung ke rumusnya, dan hasilnya adalah X sama dengan 8,5 dan Y sama dengan 8,5. Maka titik centroid yang sudah diperbarui seperti dalam tabel ini. Ini yang lama,
dan ini yang baru. Lalu kita ulang lagi langkah 4 dan 5 sampai titik sentroid yang baru tidak berubah atau yang baru sama dengan yang lama. Ini data ke 1 sama seperti cara yang di atas. Kita masukkan ke rumus untuk mencari data ke jarak antara data ke 1 ke C1. Hasilnya memang berubah, tapi kita tetap memilih hasil yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 1,58. Lalu kita hitung sampai menghasilkan data ke 6. Lalu masukkan ke tabel hasil pengelompokan data iterasi kedua. Ini memang hasilnya berbeda, tetapi kita lihat hasil dari sini. Apakah data ke 1 ini masih C1? Karena pada perhitungan pengulangan langkah 4 dan 5, kita memilih angka yang paling kecil. Dilihat di tabel, sudah sama, tidak ada yang berubah. Lalu setelah data dikelompokkan, maka perbarui nilai sentroid. Jika nilai sentroid baru sama dengan nilai sentroid yang lama, maka iterasi dihentikan dan didapatkan cluster. Di sini titik sentroid yang pertama, yang satu baru ini kita lihat yang hasilnya C1 adalah hanya data ke 1 dan data kedua. Lalu kita ambil nilai X nya, hasilnya 2,5, dan kita ambil Y nya, hasilnya 2,5. Lalu C2 juga sama. Lalu kita perbarui lagi karena hasilnya sudah sama. Berdasarkan perhitungan di atas, maka nilai sentroid bernilai sama, maka iterasi dihentikan dan dari dataset dummy telah didapat data. Kelompok 1 itu terdiri dari data ke 1 dan data kedua. Lalu kelompok 2 terdiri dari data ketiga, keempat, 5, dan 6. Lalu setelah divisualisasi dari clustering dataset, hasilnya menjadi seperti ini. Yang merah ini adalah kelompok pertama dan yang kuning ini adalah kelompok kedua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.